Gak kerasa setelah 6 bulan Realme 8i masuk resmi di Indonesia, tiba-tiba penerusnya udah muncul. Yes, gak pakai teaser sana-sini, langsung kasih launching date. Jadi ini dia Realme 9i. Kira-kira ada hal apa aja yang baru di HP ini? Well, gue menemukan 7 hal, jadi langsung aja kita bahas semuanya. So, welcome back to Up2Date Aiden Channel. Nama gue Greg, dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Oke, hal pertama yang baru ada di bagian dus. Sekarang ukurannya lebih besar, desainnya membawa aksen warna hitam seperti Realme 9 series lainnya, dan kalau kalian perhatikan tulisan 9i-nya pun jadi jauh lebih besar. Sisanya untuk di dalam ya tentu isinya sama, ada brick charger, kabel Type-C, free jelly case, SIM ejector, manual, pokoknya ya sama komplitnya. Bahan material di Realme i series ini memang masih menggunakan polycarbonate yang cukup solid, tapi ada dua hal baru di bagian body. Pertama, kalau kalian lihat sekarang finishnya udah nggak dibuat glossy mengkilat, lebih ke doff bertekstur halus. Dan ngomongin soal tekstur, finishingnya juga terlihat ada garis-garis atau bahasa kerennya stereo prism design. Dimana ketika HP ini terkena pantulan cahaya, garis-garisnya itu terlihat 3D menonjol padahal nggak ada tekstur garis-garis sama sekali. Jadi untuk desain dari Realme kali ini ya cukup ngentrik. Kedua, baterainya emang pakai sebesar 5000 mAh, tapi dalam segi bobot dan dimensi bisa makin tipis di 8,4 mm dan makin ringan di 190 gram. Emang sih bukan paling ringan dan paling tipis yang pernah Realme buat, tapi ini lumayan kemajuannya buat kalian yang nantinya mau pakai HP ini ke casing tambahan yang nggak bikin nambah berat yang gimana gitu. Ada satu hal yang gue harap semoga di next Realme bisa kasih, yaitu fitur IP53. Jadi kalau misalkan HP kena cipratan air, ya user ada rasa aman lah. Dalam segi chipset untuk pertama kalinya di Realme i series bisa menggunakan FinFET fabrikasi yang kecil di 6 nanometer dari sebelumnya menggunakan 12 nanometer. Jadi ini sangat berasa dan tentu lebih efisien karena menggunakan chipset Snapdragon 680. Yang masih nge-boot walaupun memang belum support 5G dan game kebanyakan pun masih belum optimize. Contoh kayak PUBG masih belum bisa di balance ultra, mentok di high HD aja alias FPS ketahan di 30. Tapi untuk performanya sih lancar, nggak ada kendala sama sekali. Dan untuk Genshin Impact, settingan playable itu ada di low plus 30 fps dengan rata-ratanya bisa dapat di angka 26-28. Kalaupun ada drop bisa nyentuh sampai 19 fps. Dan untuk suhu paling tinggi di 43 derajat ketika gue main menggunakan Wi-Fi. Saran gue kalau misalkan kalian pengen main game untuk jangka panjang berjam-jam, nyalain aja game mode dan pindahin ke performance mode biar lebih stabil dengan FPS yang dihasilkan. Ya jadi intinya chipset di HP ini bagus walaupun memang belum ke-optimize. Sejauh ini selama gue nyobain HP varian terendah dari Realme, belum ada HP mereka yang bisa support fitur Dynamic RAM Expansion atau DRE. Tapi pas pertama kali gue masuk ke settingan HP ini, ternyata bisa tersedia. Jadi kalau misalkan kalian beli varian 4/64GB, maka kalian bisa expand RAM-nya lagi menggunakan kapasitas ROM yang ada sampai 3GB. Emang sih ROM-nya pasti kemakan sementara dan RAM-nya nggak bisa di-expand sampai 5GB kayak versi tertinggi. Tapi kita sebagai user bisa dapat flexibility yang sangat bagus. Jadi berasa adil lah ya. Dan ngomongin soal expansion, HP ini masih membawa triple slot tray. Jadi kalau misalkan dirasa storage bawaan HP ini 64GB kurang cukup, masih bisa kalian upgrade menggunakan micro SD tanpa harus korbanin slot manapun. Salah satu fitur yang gue seneng banget bisa hadir di HP ini dan tentu dibawa dari kelas flagship sampai ke mid-range flagshipnya ada di bagian speaker. Yes, HP ini menggunakan fitur stereo speaker. Emang untuk kualitas suaranya bukan yang paling kenceng dan menggelegar yang pernah Realme buat, tapi ketika kalian mau pakai nonton, main game, ataupun denger musik menggunakan speaker HP ini langsung, kualitas suaranya masih tergolong kenceng dan bagus. Jadi buat kalian penasaran gimana sound quality-nya bisa langsung pasang earphone ataupun headset,
Gue play di volume 100%. Ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian lagi nyari HP Realme 9 series yang support stereo speaker, ini bisa jadi alternatif sih, karena harganya lebih terjangkau pastinya. Setelah sekian lama atau lebih tepatnya 2 tahun terakhir ini di Realme i series kecepatan charging cuma mentok di 18 watt gitu-gitu aja. Akhirnya di HP yang satu ini udah support 33 watt dart charging yang sama kayak kakak-kakaknya atau Realme 9 series lainnya. 50% lebih ngebut otomatis, ngecharge dari angka 5-100% juga berasa ngebut. Cuma makan waktu 1 jam 10 menit aja. Padahal tadinya di 18 watt itu makan waktu 1 jam 45 menitan lebih. Jadi ini berasa cukup signifikan. Oh ya, untuk ketahanan baterai 5000 mAh di HP ini menurut gua masih tergolong awet. Karena ketika dipakai Google Maps, scrolling TikTok, nonton YouTube, dan sedikit main game menggunakan koneksi seluler data bisa bertahan dari pagi sampai malam dalam sekali nge-charge. Dalam segi ukuran dan spesifikasi layar di HP ini masih sama kayak Realme i series sebelumnya. Ukuran di 6,6 inch, panel IPS LCD, resolusi Full HD+, desain menggunakan single punch hole dengan penempatan yang sama dan bezel sekelilingnya pun yang sama. Tapi ada 2 hal baru yang rasanya agak menurun sih. Pertama, dalam segi brightness, yang tadinya bisa nyentuh 600 nits sekarang jadi mentok di 480 nits saja, yang bikin penggunaan di kondisi outdoor jadi agak terhambat karena ya kurang cerah. Walaupun sekarang ada teknologi baru di mana ketika kalian redupin brightness-nya sampai 0, dia bisa seterang 1 nits aja yang bikin penggunaan di kondisi malam hari gak bikin mata cepet sakit. Kedua, dalam segi refresh rate, tadinya bisa support 120Hz, sekarang pas jadi 90Hz aja. Ya nggak berasa cukup signifikan karena touch responsitivity-nya bisa nyentuh di 180Hz yang sama, sehingga gua nggak ngerasain touch delay ataupun multitouch issue. Hanya aja gua ngerasa ketika scrolling yang jauh banget, 120Hz itu lebih sedikit berasa mulus ketimbang 90Hz. Oh ya, di bagian layar ada satu hal baru yang bagus, yaitu dalam segi proteksi sekarang mereka menggunakan Dragon Trail Protection Glass Plus masih dapat free screen protector bawaan juga. So guys, itu dia 7 hal baru yang ada di Realme i series kali ini, atau lebih tepatnya di Realme 9i. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Total memang ada 3 aspek penting yang meningkat. Pertama, di bagian chipset yang lebih ngebut plus efisien. Kedua, untuk pertama kalinya RAM expansion bisa berjalan di base model termurah HP Realme. Ketiga, kalau ngomongin soal charging udah mentok di 33 watt alias 50% lebih ngebut. Sebenarnya ada keempat terakhir, yaitu stereo speaker bisa hadir di i series alias HP 2 jutaan pertama yang bisa support stereo speaker dari Realme. Mantap! Walaupun ya tentu gue berharap semoga di next i series bisa tersedia IP53, lensa ultrawide, dan video yang lebih stabil atau ada IIS-nya. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru di-upload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.